Hari ini adalah momen yang sangat membahagiakan karena kami akan menuju ke destinasi baru. Si Rangga sudah bergerak masuk ke dalam kapal penyeberangan. Dan kami bisa menikmati mewahnya kapal yang fasilitasnya seperti ada di hotel berbintang. Kemerihan ini semakin bertambah dengan antusiasme dari para penumpang ketika tiba di dermaga tujuan. Semuanya berbondong-bondong ingin segera turun. Di sini kami disambut dengan kain tenun khas yang begitu ikonik dan merasakan penginapan terbaik dengan pemandangan perbukitan yang hanya ada di daratan ini. Akhirnya ya, enggak terasa, kami sudah berhasil tiba di destinasi terakhir dari perjalanan NTT ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Tanah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi Pulau Alor dengan berbagai keunikannya. Dimulai dari fenomena dugong yang begitu jinak dengan manusia, hingga desa Takpala di mana kami disambut dengan meriah dan merasakan hidup bersama dengan warga lokal. Kebaikan di sini begitu terasa. Namun perjalanan kami harus terus berlanjut. Tiba saatnya bagi kami untuk berpisah dan kembali bergerak menuju ke destinasi selanjutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, kembali kita di Jajago Jalan-Jalan. Gokil. Kita membuka pagi ini dengan cerah banget. Ini ada di Bandara Mali yang ada di Alor. Karena hari ini adalah momen kita akan meninggalkan Pulau Alor dan lanjut lagi ke pulau terakhir terbesar yang ada di NTT, itu adalah Pulau Sumba. Yeah. So kita mau pamitan dulu ya teman-teman. Izin pamit dulu. Om Marcel. Terima kasih. Kasih. Kok tak jalan nih? Cuma Oke, satu, kita terima Pak. kasih untuk Brother Jevon ya. Thank you banget udah temenin selama di Alor ya. Enggak. Kita tunggu Yang Anda ini ya, ya doang. Gubernur NTT nanti. Tunggu kedatangan di Alor lagi. Mantap. Siap. Dari atas pesawat, hamparan hijau terlihat begitu indah. Seolah menyambut kami, dan memang ya, indah banget alam timur Indonesia ini. Sesampainya di kota Kupang, kami langsung menjemput si Rangga dan bergerak ke Pelabuhan Tenau. Petualangan kami di Pulau Sumba nanti akan dimulai dari penyeberangan kapal di sini. Dan sekarang tiba-tiba sudah gelap betul karena sekarang kita sedang berada di dermaga Pelabuhan Tenau yang ada di Kupang ya. Rangga sudah masuk, kita bersiap-siap untuk menyeberang ke Sumba dan kita punya kapal sudah ada di belakang itu. Itu adalah Dharma Lautan Utama. Kita menggunakan yang namanya adalah Kartika 5. Jadi di sini kapal itu bisa bergerak dari Kupang ya, kemudian ke Sumba, Sumba bisa lanjut ke Lombok dan bisa lanjut sampai ke Surabaya. Untuk harganya ya, kita beli, bisa kalian untuk pesan tiket menyeberang ke kapal ini bisa pakai nama aplikasi DLU Ferry ya. Rangga itu kena golongan 3B dengan harga 2,15 juta. Dan itu di luar kamar ya. Kita juga ada pesan kamar VIP-nya, itu harga 980 ribu nggak salah. So ya, jadwalnya kalau dari Kupang itu di jam 11.30 malam. Tapi kan kita mesti datang 2-3 jam sebelumnya. So ya, kita tunggu semua di sini dulu. Kabarnya ya tengah malam kita berangkat ya. Dengan jarak tempuh ke Sumba itu sekitar 12 jam. Karena kita punya waktu cukup panjang, so kita mau nyantai dulu. Kita lihat kondisi si Rangga dulu ya. Dadah. Hai. Hai. Ada ibu cantik sedang beres-beres mobil. Waktu menunjukkan saatnya kita berangkat ya. Bersama Rangga, kami langsung memasuki kapal Dharma Kartika 5. Rasanya udah nggak sabar ya, pengen melihat fasilitas di dalamnya seperti apa sih.
Wow, keren. Selamat malam. Siap? Mana? Wai Ngapu. Sana ya? Oke. Jadi Boy, mobil kita udah masuk ke dalam dan kita mau masuk ke kamar kita dulu. Ya. Luas banget, gila. Bisa main sepak bola aku aja di sini. Luasnya pakai banget nih. Begitu masuk ke dalam kapal, kita tuh bakal disambut dengan ruang resepsionis ya. Di sini tempat para penumpang bisa bertanya, mulai dari lokasi kamar, jadwal makan, sampai semua info dari kapal ini bisa dicek di sini. Dan kabar baiknya adalah petugas ini semuanya ramah-ramah loh. Jadi kita langsung diantar sama masnya ke ruang VIP. Yuk. Kayaknya Boy, aku bukan lagi di kapal ya, kayaknya aku lagi di hotel kayaknya. Sampai di kamarnya tuh ada nomornya gitu. Oh, udah sampai mas. Saluran TV-nya kita jadi satu dari ruang informasi, jadi nggak bisa Oke, diganti. siap, makasih. Terima kasih mas. Aku shock Boy, by the way layanan tadi orangnya tuh pengantar tamu tuh kayak di hotel. Dan ini kamar kita. Ini mah bakal nyaman banget selama 12 jam. Cuma sayangnya cuma 12 jam ya. Ini kalau 24 jam atau berapa jam tuh kayaknya aku bahagia. Gila, ini gede banget. Gila, mana sekelas kayak hotel ini. By the way, ini WC kita. Oh, ada bathtub coy. Kau tahu nggak, aku sampai bawa hair dryer, rupanya di sini ada sedikit hair dryer lah. Ini sumpah woi, benar-benar mirip hotel lah. Ah, gila nyaman banget ini. Aku happy banget. Gila happy banget dia dapat kapal tuh kayak hotel ya. Wah, di luar laut tuh. Cuma sayangnya udah malam. Bisa kita lihat ya. Hai. Oke, malam ini kita mau tidur dulu. Kasurnya empuk banget, coy. Halo, Mas. Selamat malam. Ih, kita nganterin snack nih. Oh. Terima kasih. Pas kami bersiap buat tidur, tiba-tiba dianterin snack dong dari kru kapal. Jadi lumayan ya, bisa nyemil dulu sambil merem. Selamat pagi. By the way, kemarin kita udah capek banget, langsung tidur pules, nyaman. Tahu-tahu udah pagi dengan view di tengah laut nih. Di sini tuh ya, kamarnya tuh nyaman banget dan aku nggak berasa aku lagi di kapal, woi. Aku berasa benar-benar fit aja sih. Pas bangun itu ini tidur paling fit ini. Meskipun di luar bergelombang, di sini tuh nggak terasa. Dan pagi-pagi kita udah nganterin makanan dan makanannya enak banget, plus kita dikasih potongan buah semangka sebanyak ini dong, bayangin nggak? Terus tidak lupa lagi, aku habis itu mandi kan. Ini bener-bener ya, WC-nya tuh aduh, aku mandi paling bahagia sih. Dan aku pup dengan bahagia. Kenapa? Karena kita punya WC ini tuh kayak di Jepang kan. Jadi tuh, aduh, bidetnya ada air panas dong. Tuh, lihat tombolnya nih. Bidetnya ada khusus air panas dan ini kalau mau bilas tinggal pencet tombol doang. Bayangin nggak tuh, semewah itu. Dan airnya nggak terlalu dingin, ada air hangat. Dan kenceng banget airnya. Dan sekarang kita udah siap-siap lagi. Kita mau kasih kalian lihat di luar tuh ada apa saja sih. Soalnya kemarin kan terlalu malam kan. Jadi hari ini kita mau ke kantor. Ternyata boy sini nih ada fasilitas laundry, pijat, sama cek kesehatan. Tapi aku mau coba sih. Jadi coba kita lihat yuk. By the way, ini adalah kafenya nih. Kafenya dengan view laut dan ini bagus banget sih. Cuma di sini kayaknya agak panas ya, soalnya kan nggak ada pelindung kan. Tapi ini view-nya terbaik. Woi!
Ini ternyata dek paling atas dan di sini ada tempat main anak dan ada mini soccer. Keren ya. Di sini ada minimarket kecil kayak swalayan nih. Di sini lengkap banget bagi yang mau ngemil nih. Di sebelah kita boy, kalau kalian bosan, di sini juga ada ruang baca bagi yang suka baca buku nih. Lengkap banget. Ada salon boy. Jan, ganti rambut gak Jan? Ini cakep banget loh. Restorannya gede banget. Bisa makan di sini ya, Beb? Dan ini lengkap banget sih. Tempat nyantainya juga cozy banget. Di sini, boy, ada ini meja bekas Jepang dulu sampai sekarang masih ditaruh ya. Oh, udah mati. Aku kangen banget sama Jepang. Lucu banget. Di sini juga ada ruang musola, boy. Musolanya itu bersih banget dan gede banget. Jadi kita penasaran banget. Di sini ada ruang karaoke. Jadi kita lihat yuk kayak gimana. Wah, karaoke-nya bagus banget. Dan AC-nya dingin. Dia punya tempat duduk itu empuk banget dan ini nyaman banget sih. Oh ya, kalau kalian mau cobain karaoke ini, kita harus belanja di Swalayan seharga 150.000, dapat free 2 jam dan ini karaoke sampai Teburai kita nih. Bagus banget. Selamat datang di kamar kita. Jadi kita baru balik ke kamar dan waktunya makan siang dan ini makanan kita, boy. Ada buah lagi. Bedanya kalau ruang VIP tuh dianterin ke kamar, Beb ya? Bener. Kalau yang ekonomi, bukan ekonomi sih, Beb. Apa sih yang terbawa itu loh? Yang di bawah tuh ngambil apa? Ngambil sendiri kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang biasa itu nggak ada buah deh, Beb. Setahu aku ya. Mantap ya VIP. Moral ceritanya adalah, menurut kami tuh investasi di kamar kapal itu sangat worth it ya. Jadi kita tuh sampai lokasi tuh udah nggak capek ya, Beb ya? Benar. Kita tuh kayak fit banget gitu. fit lagi langsung siap mengekspor Pulau Sumba. Ini aja pas nanti kita turun kita langsung ekspor Sumba. Jadi kita nggak ada momen untuk kayak bodoh-bodoh, mabuk itu kan kayak agak celeng-celeng butuh rehat toh. Ini nggak perlu. Jadi ya istilahnya sebenarnya tuh cukup efisien juga sih. Karena untuk perjalanan panjang ya menurut aku sih sangat layak untuk investasi di apa itu tempat tidur atau penginapan yang nyaman. Karena kan kita fisik toh. Very worth it. Ini untuk durasi menuju ke dari Kupang ke Sumba kan sekitar 12 jam. Nah, ternyata dari Waingapu ke Lombok rupanya 20 jam, boy. Aku kira tadi 18 jam ya. Ya, lumayan. Kalau 20 jam mah worth it sih menurut aku ya untuk kalian istirahat total karena kita kan udah capek-capek ekspor kan. Langsung kayak ke kamar VIP, aduh. Nanti kita lihat lagi nanti pasti sesi Recharge habis energi. Sumba. Oke, Makanya ini tinggal Bye. sekitar Bentar lagi nih, 1,5 1 jam. 1 jam sampai ya. udah kelihatan dah. Dan setelah 12 jam perjalanan, kita sudah dapat notifikasi buat langsung kembali ke Sirangga untuk ngambil mobil kita. Ini kursi Sirangga nih. Ya. Kabar baiknya adalah di kapal Deru ini parkirnya tuh cukup banyak space tuh, luas tuh. Aku mau expand bisa, mau tidur dalam pun bisa kalau mau. Setelah perjalanan panjang melintasi lautan, akhirnya kami benar-benar menginjak kaki di Pulau Sumba. Rasanya seneng banget dan gak sabar untuk mulai menjelajah. Dan akhirnya kita ucapkan sampai apa kamu?
Kira kita sama Sumba. Ya. Aku tunggu sampai 1 jam ya kalau kosong. Ya, mohon maaf ya. Jadi buat kalian bingung kenapa dia nunggu 1 jam? Karena kami selalu bagi tugas. Ketika kita mulai turun kapal atau naik kapal, tuh Riana harus di bagian depan kapal buat ambil footage dan aku tukang nyetir. Ya, mengerti lah ya. Bagus banget, Sumba gila. Kita baru turun dari Sumba, langsung disambut sudah dengan jalan pos utama dari jalan yang bagus banget ya. Moral cerita adalah, aku nggak tahu bagaimana pikiranmu tentang Sumba, tapi di otakku Sumba tuh kayak tempat yang gersang kering. Ternyata tidak. Aspalnya bagus coy. Karena ini lagi musim hujan, Beb. Ya. Maksudku aku kira jalannya bakal rusak, apa enggak gitu. Bagus ini. Iya, bagus. Belum ke selatan yang rusak atau sama utara ya katanya. Oh, rapopo. Yang penting kesan pertamaku bagus dulu. Lalu pas kita mau sampai tuh udah disambut kayak kuda-kuda gitu loh. Jadi happy sekali aku nih. Oke, let's go to Waingapu, ibu kota dari Sumba Timur. Waingapu adalah ibu kota dari Kabupaten Sumba Timur, sekaligus kota terbesar di Pulau Sumba. Waingapu itu dikenal dengan iklimnya kering ya, dan padang savana yang luas. Ciri khas alam Sumba yang memang jarang ditemukan di wilayah Indonesia lainnya. Kota ini juga biasanya jadi titik awal ya buat penjelajah yang mau main di daerah Sumba ini. Tiba-tiba si Rangga haus nih boy. Untungnya nggak jauh dari jalan utama, kami langsung menemukan pom bensin ya. Di Sumba itu awal aku takut karena susah buat cari Dex atau Pertadex ataupun biosolar. Ternyata sini melimpah boy ya. Aman jaya. Cuman memang antrian lumayan panjang untuk Pertalite. Ya, oke lah. Ya ini Pertalite rata-rata antri. Tapi kalau buat yang solar, kemudian Dexlite, Pertadex aman jaya. Nah, ini fun fact untuk yang daerah kota Waingapu alias ibu kota yang ada di Sumba Timur. Ini adalah bandaranya, namanya adalah Umbu Mehang Kunda. Umbu itu adalah sebuah panggilan untuk cowok ya. Jadi dari anak kecil sampai orang tua panggilannya Umbu. Kalau kakek kalau panggilannya itu Boku. Dan untuk ceweknya itu panggilan adalah Rambu. So, sekarang kita lanjut lagi untuk explore ke depan. Hari. Raja Prelium. Jadi ini destinasi pertama kita setelah sampai. Katanya ini adalah galeri tempat jual tenun-tenun Sumba. Semuanya kalung-kalungnya semuanya ada di sini. Hai kambing. Jadi mari kita lihat. Di sini bangunannya khas banget ya nih. Inilah khas Sumba bangunannya nih. Nah ini dia boy. Jadi kita bisa cari aksesoris semuanya yang ada di sini. Sini juga. Banyak khas tenunnya di sini. Wih, halo Bapak, Kakak semua. Bagus ya. Oh, banyak gantungan kunci juga nih, Jan. Sumba khas banget. Iya. Tuh, anting-antingnya bagus banget, Jan. Iya. Tuh, khas ya. Ois. Jadi, NTT itu terkenal dengan tenunnya. Tapi di Sumba itu terkenal dengan bagusnya dan paling mahal itu adalah tenun Sumba. Dan ini cakep banget, ada tasnya, ada shawlnya, dan nih sarung-sarungnya juga ada. Dia punya gelang, bando, aksesoris semuanya juga lengkap di sini. Untuk aksesoris khas Sumba seperti ini, harganya cukup terjangkau. Mulai dari 25.000 sampai 50.000 aja, tergantung motif dan ukuran. Kalau teman-teman kita nih, penonton kita mau beli tenun itu bisa kontak di mana nomor HP-nya? Bisa deh, kita punya nomor HP-nya, kita semua punya nomor HP. Kita mau punya nomor Ibu HP. juga punya nomor HP. Nah, nanti kita minta itu dong, minta listnya. Ah, Jadi kalau teman-teman mau nyari itu tinggal kontak aja. boleh ya, Ibu ambil beberapa nomor. boleh. Nanti kita catat di sana. Karena aku akui sih, ini bagus-bagus banget. Jadi buat kalian mau beli tenun boy, ini tuh pusatnya. Jadi ini tuh semuanya tuh khas Sumba Timur. Dan barangnya semuanya aku suka banget. Intinya barang-barang perintilan kecil tuh kayak aku happy banget nih. Ini katanya ya, kata ibu ini warna aslinya ya. Nih ini gelang loh, asli katanya. warna alami ya, Mas. Iya, pewarna alami. Yang model tenun. Ini model tenun. Di Kepang. Ah ini di Kepang nih. Jadi banyak model dan cakep-cakep warnanya.
Di sini kami tertarik dengan beberapa aksesoris khas Sumba dan memutuskan untuk membelinya. Di sini kita punya kalung mamuli ya, yang terbuat dari tanduk kerbau dan biasanya digunakan sebagai mahar dalam pernikahan adat Sumba. Lalu ada gelang kuku setan dengan bentuk yang unik dan kesan yang kuat, serta ada gelang kayu hitam yang elegan. Kami juga menemukan cincin penyu yang dipercaya masyarakat lokal sebagai simbol kesetiaan. Romantis ya. Kalau gelang yang dipelintir ini berapaan, Mama? Ini 20. Oh ini bando berapa mama? Oh, 350 ya, ini dipelintir. 125. Oh, ini yang betul. Siap. Di Sumba Timur ini, kita tuh bisa menemukan banyak kali tenun khas yang multifungsi dan penuh dengan gaya. Selendang ini bisa digunakan dengan berbagai cara ya, mulai dari ikat kepala, kemudian tali tas, atau juga syal di leher. Atau juga bisa disampirkan di bahu sebagai aksesoris. Ada tidak suka yang biru, ada yang merah. Nah, Ini yang merah. Ini apa? Apa fungsinya? memang untuk bantu cowok. Ada ilmu nggak? Gak ada. Gak ada ilmu. Kebal kah? Itu kalau Nah, tuh coba lihat. Mana? Oh iya. Woi. dia banana, Ini mah. ini ada gantungan setiap minggu. Mantap jiwa. Harga dari kain khas Sumba itu bervariasi ya, tergantung bahan dan pewarna digunakan. Untuk syal dengan warna sintetis, harganya sekitar 100.000 aja. Dan kalau kamu mau cari kain dengan pewarna alami, harganya sekitar 250.000. Dan juga ada versi yang lebih besar nih, lebih detail dan harganya bisa mencapai Rp650.000. Dan semuanya sebanding banget dengan keindahan motif serta proses pembuatannya yang memang penuh ketelatenan dan nilai tradisi. Jadi kain ini tuh nggak cuma tentang hiasan, tapi ada sebuah cerita di balik kain ini semua. Oke Mama, kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Dadah Mama. Dadah. Kita pamit dulu. Dadah Mama. Oke, kita sudah selesai belanjanya. Aku happy banget akhirnya. Ini yang aku impikan dari kemarin. Tenun Sumba tuh di mana? Coba aku mau beli, akhirnya aku beli juga dan ini bagus banget. Kami tuh paling suka kalau belanja langsung dengan UMKM lokal tuh. Iya. Kayak gitu, kayak ada kontribusi langsung ke mereka gitu kan. Nah, Dan yang aku suka adalah kenapa aku sampai borong banyak. Mereka tuh baik, ramah, menjelaskan dengan seksama tanpa maksa beli. Ini seru banget. Jadi setiap meja kan aku pikir mereka kan akan saling kompetisi nih. Ini mejaku, itu mejamu, kita saling apa dan kayak. mereka nggak gitu. Enggak. Jadi ketika kita pilih meja ini dan kita lagi lihat, dia bilang kalau nggak cocok kakak bisa lihat ke meja sebelah juga gitu. Iya. Jadi kayak mereka tuh saling mensupport satu sama lain. Ya bebe aja kita beli di meja manapun sama aja gitu. Lo habis kita bilang, oh ini kita belum Mama. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Mereka yang lain lagi gitu loh. Benar. Fun sih. Ini salah satu pengalaman pertama kita cukup fun. Belanja di toko oleh-oleh dan tidak ada paksaan apapun. Tapi itu malah bikin kita mau belajar lebih banyak gitu. Iya. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke destinasi. Berikutnya. Dan sekarang kita akan pergi untuk menuju tempat rehat kita di hari ini ya. Kita masuki sebuah jalan. Ini bukan jalan poros utama ya. Tapi menurut aku ini jalannya gede loh. Cukup gede. Dan kemudian rapi ya. Mulus banget. Dan view-nya memang bagus sekali ya. Sumba ini ya. Aku suka sih. Ini jaraknya sekitar 15 menit dari pusat kota. Kita mau nengok macam mana kita bertempat rehat ya. Sebelah aku kita ketemu sungai warna biru. Aku kira laut. Ini laut atau sungai? Hijau, Beb. Hijau itu bukan laut, itu kayak danau ya. Iya. Hijau. Airnya bagus banget ini. Dalam perjalanan ke lokasi ini, jalanan yang kami lalui justru terasa makin sempit ya. Tapi kami yakin, setiap perjalanan yang susah pasti berakhir dengan pengalaman yang enggak akan terlupakan. Di luar dugaan ya. View-nya bagus, Pol. Ini benar-benar kita berada di perbukitan dan sepanjang mata memandang itu perbukitan hijau. Keren kali ini Morinda. Yuk kita lihat kamar kita. Hati-hati coy. Oh kayak bungalow gitu ya di tepian tebing Beb. Iya. Dan view-nya tuh. Oh, view-nya full bukit. Gelo. Ay. Aku baru sampai langsung kayak terpesona gitu.
Ih, bagus-bagus ya perbukitan Iya, tuh di bawah ada sungai, Beb. Wih, sungai apa ya dia? Keren banget. Kalau nggak salah ini sungai Morinda ya. Ah. Dan ini adalah kamar kita. Bagus banget ya tuh. Aku duduk di sini. View-nya tuh sepanjang kaca pegunungan. Nah, aku suka banget sama nih hotel karena dia punya bantal bercorak tenun, dia punya pajangan juga tenun, dan dia punya kain ini juga tenun semua. Ini adalah khasnya nih. Boy, WC-nya keren banget, boy. Kalau view-nya langsung menghadap ke bukit sama sungainya. Cantik banget kan? Jadi kita mandi with view. Bisa bayangin, boy. Tiap pagi aku langsung duduk di depan teras rumah kan. Langsung view-nya kayak gini. I love my life. Bagus banget. Ini ya, dia punya pemandangan kayak unreal banget sih. Sumpah memang terbaik. Sekarang kita mau ke restonya dulu. Restorannya nih cakep banget tuh. Pemandangan kita di depan langsung bukit-bukit. Di sini tuh syadu banget sama masih terdengar suara ya burung-burung dikit-dikit pagi-pagi berkicau. Jadi itu masih alami tuh. Ada suara ayam lagi berkokok lagi. Dan perjalanan kami di Pulau Sumba pun perlahan sampai di ujung cerita. Tapi ada sebuah rasa yang tertinggal ya, justru semakin dalam. Alam dan budaya Sumba ini tuh punya cara sendiri ya untuk buat kita tuh merasa begitu kecil tapi juga penuh syukur. Pokoknya ya kita happy banget sih. Dan sampai sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih ada banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah! Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!